Kalau yang kemarin memang dia lagi breeding, apa namanya itu, ikannya udah banyak mungkin sekarang bang. Jadi Halo brother, sekarang gua lagi sama Omar Chu, pembeliau. Sombong amat. Nah, Omar Chu ini salah satu pembisnis, bukan pembisnis ya, seller ikan cupang juga di salah satu pasar ikan hias terbesar lah di Indonesia. Di Parung. Nah, gue pengen ngobrol banyak sama beliau ini tentang ikan cupang. Kan orang bilang selama ini tuh ikan cupang harganya lagi down banget, terus peminatnya juga sudah mulai berkurang. Tapi Bang Marcu ini masih terus buat kasih motivasi loh buat kita semua dan nunjukin bahwa ikan cupang tuh harganya masih tetap stabil gitu loh. Nah, Bang Marcu, gimana sih pandangan Marcu sendiri tentang ikan cupang selama ini? ini jujur apa nggak jujur? Nah, kalau mau dibilang jujur, jujurnya kayak gimana dulu nih Bang? Apa adanya kita. Apa adanya. Ya. Tarik nafas. Jadi yang pasti sih efek ini juga sih bang, kayaknya efek PPKM yang udah dibuka ya, otomatis sudah mulai pada kerja lagi ya kan. Di 2020 kan semua pada di rumah tuh, mereka yang nggak hobi pun jadi dihobi-hobiin ya kan. Jadi boomingnya barengan, sukanya bareng-bareng, jadi bener-bener naik ya kan. Begitu sekarang sudah mulai pada kerja, mungkin mulai pada sibuk ya kan. Terus kalau yang kemarin memang dia lagi breeding, apa namanya itu, ikannya udah banyak mungkin sekarang bang, jadi dia nggak beli-beli lagi gitu kan. Akhirnya kejadian seperti sekarang ini, cupang ya agak kurang lah ya, agak kurang. Tapi sebenarnya kalau gini, kalau kacamata saya, kalau kita mau berhitung, berarti kan harus punya patokan dasar nih bang. Jadi 2020 pas lagi booming itu bukan patokan dasar, tapi patokan dasarnya dari sebelum booming. Dari 2019, awal ya, sebelum booming ya. Oke, dari 2019 kalau kita bicara di pasar ikan Parung itu ikan plakat khususnya, saya sebut harga nggak apa-apa. Nggak masalah. Oke. Di pasar ikan Parung tuh rata-rata 10.000 15.000 Untuk saat ini ya. di 2019, di awal 2019. Lalu booming tuh sampai 100.000 ya kan, 50.000, bahkan cari 10.000 aja susah. Oke. Begitu udah lewat masa boomingnya kemarin, sekarang ini kembali lagi bang Ke masa awal. ke 10.000, 15.000 atau 20.000. Jadi kalau secara hukum teorinya itu nggak turun sebenarnya bang, kembali ke asal. Ini bukan dibuat-buat, emang nggak nyata ya. Real ya Bang, real ya, nyata loh teman-teman. Cuma yang hilang itu si penghobinya menghilang. Jadi karena saya masih kegiatan di pasar ikan Parung, di 2020 hampir 70% orang yang datang ke pasar Parung menyapa saya. Artinya mereka pasti nonton konten saya. Puncennya Parung nih teman-teman. Berarti saat itu cupang lagi dicari bang. Lagi dicari. Oke, pasti begitu klik pasar ikan Parung, saya alhamdulillah muncul tuh. Jadi mereka kenal. Tapi di sekarang ini bang, di 3 bulan terakhir, mungkin cuma 5% orang yang nyapa saya. Yang cari ikan cupang juga mungkin Bang ya. Yang nyapa saya. Berarti kan orang-orang yang main lama itu udah nggak ada bang. Nggak ada, betul. Pada nggak datang lagi ke pasar. Tapi kalau yang beli ikan masih tetap ada. Masih ada. Kategori banyak sih relatif ya, tapi masih ada mendekati banyak. Cuma mereka orang tidak kenal saya. Artinya mereka orang baru bang. Pemain baru nggak kenal ini ikan. Bahkan saya mengenalkan lagi. Berapa nih? 100.000. Kok 100.000? Udah saya jelaskan, ini avatar Cooper, size-nya sekian, bla 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 bla. Gitu. Wah abang suka bikin konten juga? Iya kan, saya pakai banner tuh bang di belakangnya. Iya ini channel dan mereka baru kenal. Artinya penghobi lama itu hilang bang. Berganti ke penghobi baru sekarang ini. Jadi
pemain baru baru bermunculan ya. hobi baru bermunculan. Nah, kalau saya pribadi tugas saya, jadi saya di kawasan saya kan namanya kawasan Ceri tuh, para pedagangnya namanya lapak Ceri. Yuk kita bareng-bareng apa namanya itu mengedukasi lagi, ngasih tahu mereka kenapa harganya sekian, kenapa ini yang bagus, yang seperti ini, yang nggak bagus seperti ini. Karena begitu mereka tertarik, mereka akan cari tahu di YouTube, di Google, di apapun. Akhirnya tahu, oh ternyata cupang mahal. Besok kita bisa jual ikan yang harganya lebih tinggi lagi, Bang. Karena saya juga sendiri merasakan ya Bang ya. Saya breeder juga, seller juga, itu ngerasain yang namanya tadinya kita ya bukannya sombong, maaf ya, mungkin abang semua merasakan ya. Kalau kita live Instagram itu kasarnya nyari duit, kasar 1 juta rupiah itu aja kayaknya cuma waktu 1 jam aja kita bisa dapat live online loh ya, live lelang di Instagram. Tapi untuk saat ini aduh, udah nyari duitnya susah, tambah lagi yang bannernya banyak, akun naik sedikit di banned. Aduh, terus untuk pandangan abang-abang sendiri nih selaku content creator juga, kedepannya nih seperti apa sih Bang nantinya gitu, kedepannya untuk ikan cupang sendiri gitu? Ya tetap yakin aja Bang, karena kita basicnya hobi ya Bang ya. Saya ikan di rumah masih ribuan, ya kan. Walaupun katanya jualan lesu, saya ikan masih banyak dan saya rawat. Bahkan saya beli pakan, beli tiap hari Bang. Tetap jalan terus tetap ya Bang? Jalan terus. Masalah laku apa enggak gimana ntar. Nah, hanya itu aja, saya ya tetap berdoa mudah-mudahan besok cupang bangkit lagi, mudah-mudahan besok banyak lagi yang beli, gitu aja sih. Tetap semangat aja. Karena basic kita di memang anak cupang ya aman-aman aja sih, pen-pen aja. Betul, yang penting kita konsisten. Walau memang dapur agak sedikit terganggu. Goyang ya Bang? Iya. Dari dapurnya goyang. Kapal oleng kapten. Oke Bang Martius, sekarang saya mau ngobrol sama Bang Rio nih. Iya. Bang Rio ini kan teman-teman semua kenal lah siapa beliau ini. Bang Rio ini salah satu content creator yang beliau ini sering datang ke farm atau farm tour lah, ke farm teman-teman semua. Nah untuk Bang Rio sendiri ketika saat ini ya Bang, kita ngomong saat ini ya, kalau lalu-lalu kita sama-sama tahu lah di konten Abang. Untuk saat ini di farm teman-teman Abang tuh gimana sih Bang, pas saat Abang tour farm itu? Kalau dibikin persentase selama gua bikin konten ke teman-teman farm ya, itu sekitar 70% mereka udah gulung tikar. Bang, gue sering nemuin Bang, postingan di Facebook itu ada yang jual toples, ada yang jual rak. Nah itu Bang, banyak banget, apalagi yang gua kan paling suka ngeliput yang di pinggir-pinggir jalan dong ya, pinggir-pinggir jalan itu kadang videonya masih ada yang komen, Bang kok gua kesini nggak ada, berarti gulung tikar. Nah, di hati ya kadang ya gimana ya, mungkin ya kata Kang Martiu bener kan, dapur bisa goyang ya, kalau mereka tetap di cupang ya mungkin mereka nggak makan ya kan, kita nggak bisa nyalahin juga ya kan. Cuman yang disayangkan ya itu orang-orang yang dulu pencinta cupang itu hilang gitu. Makanya kalau diberikan persentase 70% yang ada di konten gua itu udah hilang. belum tikar teman-teman, gokil. Nah Bang, saya minta abang-abang lagi nih. Dengan adanya kontes seperti ini Bang, itu berpengaruh nggak sih untuk apa penjual ikan cupang sendiri, dari mulai breedernya kah, sellernya kah, atau sampai penghobinya sekaligus itu Bang? Berpengaruh banget ya? Banget lah ya. Malah bagus. Sekarang kan nah dibilang cupang lesu tapi kontes merajalela Bang. Betul. Merajalela loh, asli ini merajalela dibanding 2020. Malah 2020 nggak terlalu banyak kontes. Betul. Tapi begitu yang katanya lesu, kontes banyak. Nah ini sebenarnya harus, kalau buat kawan-kawan yang mau memajukan hobi ini bareng-bareng, ya saatnya itu tadi seperti saya sering bilang, yang yang suka breeding ya perbanyak lagi breedingnya, cetak yang bagus-bagus, yang jualan dengan jujur ya kan, yang bikin kontes tetap bikin kontes, yang konten, karena ini kan semuanya satu kesatuan Bang. Betul. Ya kan? Bersinambungan Bang. Oke. Orang breeding ikan ya kan, petani ikan, dia untuk makan, dia cetak ikan, terus ada orang nonton konten, akhirnya tahu cupang, akhirnya beli ke seller. Betul. Seller belinya ke petani. Setelah dia punya, dia ikutkan kontes, ya kan? Begitu menang dia senang, terus gitu. Jadi muter terus Muter Bang, ya. terus. Nah, Dan jadi si petaninya sendiri juga
harus perhatiin ikannya sendiri Iya, ya. chat Harus baik. jadi Kualitas. Belajar terus. semakin teman-teman cetak ikan yang berkualitas ya semakin teman-teman dapat harganya sendiri di ikan itu dan banyak peminatnya gitu loh. Karena sekarang yang dicari kebanyakan ikan kontes ya bang ya. Kan kontes udah pada paham. Udah banyak Udah pada paham. paham. Nah, untuk biasanya sih bang kalau itu yang ramai itu di IBC atau di SNI SNI bang? sama rata. Sama rata. Sama rata bisa dibilang. Sama rata. Oke teman-teman, nggak panjang lebar gue ngobrol sama abang-abang senior gue ini. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah ikutin video gue hari ini. Jangan lupa buat lu yang belum subscribe, please bantu subscribe, like, share, and comment. Thank you so much. Selamat malam, salam Beta Lovers Indonesia.